Kuatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum Bu Vina, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Hanum, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Bu. Hari ini Bu kan melakukan coaching ya dengan Ibu Santi ya. Iya. Baik Bu, saya di sini bertindak sebagai supervisor, observer ya Bu ya. Baik Bu, pada kesempatan kali ini izinkan saya mendiskusikan nih topik-topik yang akan nantinya saya jadikan penilaian dalam pengamatan coaching Ibu dengan Bu Santi nanti. Bu, kira-kira seperti yang sudah kita ketahui Bu ya, kompetensi dalam coaching itu ada 3. Yang pertama adalah hadir sepenuhnya, yang kedua itu menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Bu, dari ketiga itu kompetensi mana yang akan Bu Vina kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Yang pertama adalah mendengar aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, Ibu Vina dalam coaching nanti dengan Bu Santi pengen hadir sepenuhnya ya Bu, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bu, dari 2 itu yang ingin Bu Vina kembangkan dari 2 itu yang mana Bu? Kalau untuk yang lebih spesifik lagi, saya ingin mengembangkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, nanti saya akan mengamati Ibu ya dalam coaching, terus saya akan mencari nih kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang tadi Bu Vina ingin kembangkan itu apa Bu? Ya, untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot kan itu tujuannya untuk bisa menggali lagi solusi dari si coach sendiri. Jadi untuk indikatornya berarti apakah itu sudah tercapai atau belum, berarti kita lihat dari seberapa besar kemampuan saya untuk menggali ya Bu ya. Dengan pertanyaan yang berbobot itu bisa nggak menggali apa yang dirasakan si coach, kemudian menggali juga potensi-potensi yang ada di dirinya coach, sehingga solusi atas permasalahannya coach itu berasal dari si coach sendiri. Bagus sekali, semangat Bu. Selamat nanti melanjutkan coaching ya Bu ya. Semoga coaching ini berjalan dengan lancar, Ibu Vina dapat menggali apa yang tadi ingin Bu Vina rencanakan tadi. Itu silakan melanjutkan coaching dengan Bu Santi. Terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Santi. Waalaikumsalam Ibu Vina. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Selalu sehat ya Ibu ya. Ya, mudah-mudahan begitu. Baik, kemarin Ibu bilang katanya mau curhat sama saya gitu ya. Nah, siang ini kita mau ngobrolin apa nih Bu? Oh iya Ibu, tapi sebelumnya saya nggak ganggukan waktunya Bu Vina. Ya, saya kebetulan sedang free. Alhamdulillah. Iya Ibu, mohon maaf sekali kemarin saya memang menghubungi Ibu karena saya butuh teman ngobrol, teman berbincang terkait dengan saya ada sesuatu nih, ada masalah nih. Jadi gini, saya itu mengajar kelas 1 dan saya merasa nggak cukup pintar nih untuk mengelola kelas saya gitu loh. Jadi pembicaraan kita ini tentang pengelolaan kelasnya Bu Santi gitu ya. Betul Ibu, ya Allah saya pusing sekali ini Bu. Oh, jadi pusing seperti itu ya. Iya. Nah, pengennya nih setelah sesi ini berakhir, Bu Santi pengen dapat apa? Ya, mudah-mudahan ya Bu ya, dengan saya mengganggu waktunya Bu Vina nih. Harusnya kan Bu Vina tadi bisa tuh nongkrong di kafe atau gimana. Tapi saya ganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan nanti saya bisa dapat solusi Ibu dari perbincangan kita nanti. Kemudian saya juga bisa mendapatkan apa ya, solusi, saya bisa menerapkannya di kelas. Saya mohon bantuan Ibu ya, biar saya bisa dapat solusi nih Bu. Ini benar, saya soalnya kayak jadi gimana gitu loh, nggak enak hari-hari saya ini kayak gini karena tiap hari harus kayak gitulah, nggak bisa, saya nggak mampu nih kayak gitu loh, pikiran saya kayak gitu terus Bu. Jadi ada yang mengganggu Ibu Santi sehingga Bu Santi merasa tidak enak, dan ada yang mengganggu Ibu. Bisa diceritakan lebih detail lagi Bu situasinya untuk yang sekarang ini?
Oh iya Ibu, jadi begini, saya itu mengajar kelas 1. Kelas itu Jumlah siswa saya itu 44 anak. 44. Iya, dengan berbagai macam keunikan dan karakter gitu ya. Saya itu setiap kali mengajar Bu, anak-anak itu pada main sendiri Bu. Jadi mungkin hanya separuh lah yang ngedengerin saya. Habis itu mereka main tuh sibuk dengan dunia mereka tuh. Ada yang saya nerangin mereka gambar. Ada yang saya bilang diam, mereka nggak mau diam. Gitu loh Bu. Saya meminta perhatian mereka itu kok kayak susah gitu. Teriak-teriak pun kayak mereka nggak mendengarkan, padahal suara saya kan udah kayak geledek nih ya Bu ya. Tapi kayak gitu, mungkin mereka bakal diam semenit 2 menit, habis itu mau mulai lagi tuh gitu loh. Saya itu hampir di setiap pembelajaran Bu, dan hampir setiap hari. Udah gitu nanti di tengah-tengah pembelajaran, karena mereka nggak memperhatikan saya kan Bu, mereka sibuk dengan main sendiri, dengan ngobrol sendiri, kadang kadang iseng sama temennya, berantem lah tuh mereka kan, berantem dari ejek-ejekan, dari awalnya gambar kamu jelek, kawan sih nggak lebih nggak bagus misalnya kayak gitu, dari itu aja terus mereka berantem, abis itu nangis tuh salah satu kan, bu guru ini ada anak yang nangis kayak gitu. Itu kayak jadi pemandangan setiap hari Bu. Padahal kan udah 3 bulan nih Bu saya ngajar kelas 1 yang baru ini. Kok kayak gitu, saya jadi ini saya harus gimana gitu loh. Pusing saya Bu, benar. Wah, seru sekali ya keadaan di kelasnya Ibu Santi gitu ya, walaupun memang dari berbagai macam mereka, dari berbagai macam karakter mereka, yang mereka lakukan juga pasti berbeda-beda gitu ya Bu ya. Tadi Ibu bilang kalau mereka itu susah perhatiannya kepada Ibu ya. Untuk anak-anak yang seperti ini yang biasa Ibu lakukan apa Bu? Selama ini sih yang saya lakukan ya Bu, baru sebatas ini aja Bu, meminta perhatian dengan memberikan ice breaking tuh. Jadi kalau lagi pada ribut-ribut saya bilang gini, tepuk diam gitu, ntar 2 menit kan mereka diam. Nah Bu Guru boleh ngomong, padahal saya udah kayak gitu tuh Bu. Bu Guru boleh ngomong nggak nih? Katanya boleh Bu Guru. Nah berarti dengerin Bu Guru ya, saya udah gitu kan. Terus ya udah saya ngomong semenit, mereka udah mulai tuh kayak gitu sama temennya. Itu kayak gitu Bu. Terus ketika akhirnya saya kan gini, aduh saya pusing. Kalau saya lagi bingung gitu Bu, akhirnya saya gini, udahlah ya anak-anak kita nyanyi aja gitu kan. Saya padahal udah kayak gitu tuh, alihkan perhatian mereka ke hal-hal yang menurut saya mereka suka. Gitu. Tapi ya yang ada kayak gitu lagi Bu. Saya bingung. Oke, jadi anak-anak itu sebenarnya juga bisa ya Bu ya untuk diatur seperti itu ya. Untuk diajak ice breaking ternyata bisa. Ya. Ternyata untuk diajak menyanyi juga bisa. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya mungkin anak juga bisa gitu ya fokusnya. Cuma tadi Ibu Santi merasanya kurang bisa untuk mengelola kelas. Kira-kira apa sih Bu yang membuat Ibu itu merasa kurang mampu gitu mengelola kelas? Balik ke sini Bu. Anak saya itu di kelas terlalu banyak menurut saya. Kalau kita lihat SPM kan 32 siswa gitu ya Bu ya. Nah sementara saya mengajar 44 siswa. Kemudian latar belakang mereka juga berbeda-beda. Ada yang dari TK, ada yang enggak, ada yang mamahnya kerja tuh di PT gitu. Jadi dia pagi-pagi berangkat sekolah cuma disiapin sama mamanya, ini makan, ini sangunya, habis itu udah mereka berangkat. Ada yang orang tuanya di Jakarta, ada yang broken home juga. Mereka itu punya latar belakang sendiri-sendiri gitu loh. Kemudian basic saya Bu, saya itu dulu berangkat dari bukan guru kelas. Saya itu dulu guru bidang studi bahasa Inggris. Saya mengajar bahasa Inggris dari tahun 2004 sampai tahun 2013 atau 2014. Sebenarnya udah lama sih saya ngajar di kelas. Cuman saya biasa mengajar di kelas tinggi Ibu. Kalau di kelas tinggi itu kan lebih enak tuh, anak-anaknya udah pada bisa diajak ngobrol gitu kan ya. Mereka juga udah bisa tuh ditanamin konsep bagaimana
duduk yang baik, bagaimana mendengarkan. Mereka tuh bisa tuh saya ngomong dengan konsep kayak gitu. Tapi kalau anak kecil kan memang enggak bisa gitu. Saya praktek duduk yang baik pun mereka harus dikasih tahu, ini loh anak-anak duduk yang baik kayak gini gitu kan. Ya cuman sekali 2 kali saya bilang duduk siap 1 2 3 mereka gitu. Emang kayak gitu saya ngajarnya Bu, tiap hari tuh kayak gitu. Tapi habis itu ya udah duduk siap doang. Terus ketika ditanya sudah siap belajar, sudah Bu Guru, tapi ngobrol lagi. Itu mereka kayak gitu. Jadi basic saya itu dulu saya terlalu nyaman di kelas tinggi. Ketika saya dikasih tugas di kelas rendah dengan jumlah peserta didik yang menurut saya wow gitu ya. Udah gitu anaknya itu jarang yang bisa duduk ya. Jarang mereka tuh bisa duduk gini anteng gitu, jarang. Mereka tuh taunya duduk gini, udah gitu berdiri gitu kan. Itu anak-anak seperti itu. Jadi kayak aduh kok saya nggak bisa ini ya, buat mereka itu bisa ngerti apa yang saya omongin. Akhirnya gini Bu, dampaknya nilainya itu di pelajaran-pelajaran yang mereka baru kenal gitu ya, itu jadi susah nangkapnya. Akhirnya ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh mereka jawabnya pada nggak ngerti gitu. Kadang gini saya bacain cerita tuh ya, saya baca cerita kan, cerita ini misalnya udah sampai 2 kali saya baca, si anak-anak ketika saya tanya untuk menggali pemahaman mereka tuh jawabnya tadi siapa yang ada di cerita itu, siapa yang main bola nih, saya bilang gitu. Mereka jawabnya saya Bu Guru. Padahal kan tidak ada saya di sana kan. Itu seperti itu yang terjadi Bu. Karena mereka tidak fokus, mereka asik. Akhirnya ketika diberi pertanyaan kayak gitu pun mereka tidak tahu nih Bu Gurunya ngomong apa gitu. Mungkin hanya beberapa yang terusannya kok saya, oh iya Bu si ini. Memang kayak gitu. Jadi seperti itu Bu permasalahan saya. Luar biasa sekali ya pengalaman Ibu Santi di kelas dengan beragam latar belakang anak-anak, kemudian juga latar belakangnya Bu Santi yang memang mungkin bukan backgroundnya pendidikan seperti itu, kemudian juga sebelumnya pernah mengajar di kelas tinggi dan sekarang mendapatkan kelas rendah dengan jumlah siswa yang banyak sekali seperti itu ya, sehingga membuat Bu Santi merasa kurang mempunyai kemampuan untuk pengelolaan kelas. Tapi sebenarnya yang sudah Bu Santi lakukan itu juga sebenarnya sudah bagus gitu ya, untuk membuat anak diam atau tetap diam seperti itu usaha yang bagus gitu ya dia. Nah kalau misalnya ada skala 1 sampai 10, Ibu Santi sekarang merasa di skala berapa? Karena saya merasa hanya separuh siswa saya yang bisa diem, jadi saya merasa ada di posisi 5. Oh gitu ya. Iya. Ibu berasa di posisi 5. Iya betul. Nah, Ibu ingin nggak naik ke posisi berapa sekarang? Oh iya dong, aku pengen, ya kita nggak mau statis lah ya Mbak ya. Kita pengen naik ke arah yang lebih baik. Pengennya sih nggak usah tinggi-tinggi deh, 8 aja gitu. Karena kalau standar kita bisa ini kan 7 gitu ya. Ya aku pengen naik 1 aja jadi 8 gitu. Oke, ya Ibu Santi ingin naik ke level berapa ya? Untuk mencapai level itu berarti kan harus ada yang Ibu Santi lakukan tuh ya untuk mencapai itu. Nah kira-kira apa Bu yang bisa Ibu Santi lakukan agar mereka fokus, kemudian Bu Santi akhirnya merasa diri Bu Santi itu pintar gitu dalam pengelolaan kelas? Oke gini, yang pertama mungkin gini ya Bu ya, yang terlintas di pikiran saya nih ya. Yang pertama saya ingin merubah cara belajar, maksudnya cara saya memberikan pembelajaran kepada mereka. Saya mungkin akan cari metode-metode tubuh yang menyenangkan buat mereka, karena mereka masih di fase seperti itu. Kalau saya lihat mereka lebih senang bermain. Jadi saya pengen merencanakan pembelajaran yang ada gamesnya di dalamnya gitu. Kaitkan materi dengan games-games yang seru mungkin gitu ya. Saya juga mungkin harus belajar membuat game interaktif melalui teknologi ya. Misalnya saya terapkan word wall atau mungkin pakai kahot gitu loh Bu. Saya pengen di situ, tapi mungkin saya harus berlatih nih, saya harus tanya sama teman kayak gitu. Kemudian selain itu juga karena latar belakang siswa saya itu macam-macam, saya harus tahu nih karakter anak itu di mana gitu.
ya mempelajari karakter anak. Walaupun sekarang udah belajar, mungkin saya harus lebih lagi nih. Sebenarnya anak saya yang karakternya ini berapa, ya, intinya saya harus tahu gaya belajar mereka seperti apa. Jadi nanti saya akan membuat perencanaan pembelajaran yang menyesuaikan gaya belajar mereka dengan mendiferensiasikan berbagai konteks gitu. Kontennya mungkin buat mereka yang senang gambar, saya akan menyajikan gambar. Buat mereka yang senang nyanyi, saya akan menyanyi kayak gitu ya Bu. Buat mereka yang senang main, saya pakai games. Mungkin seperti itu Bu, biar anak-anak itu belajar sesuai porsinya. Karena selama ini saya belum melakukan itu di kelas saya. Ya. Bagus sekali Bu rencananya tadi dari mulai Ibu sendiri ya yang memikirkan bagaimana nih buat metode yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian Ibu juga akan berusaha memanfaatkan teknologi seperti itu ya Bu, biar pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Kemudian Ibu juga akan menggali karakter mereka, terus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi karena mereka kan individu-individu yang berbeda. Ada lagi Ibu yang Ibu pikirkan? Iya, yang terakhir saya akan menjalin komunikasi dengan wali murid terutama. Karena mereka gini, waktu mereka di sekolah ketemu saya dari jam 7 sampai jam setengah 11. Setelah itu kan mereka di rumah gitu ya, terlepas dari ibunya bekerja, ayahnya tidak di rumah, dia di rumah sama mbahnya. Yang penting saya berupaya berkomunikasi aja nih, ini kemajuan anak-anak hari ini seperti apa. Mungkin saya akan seperti itu Bu ke depannya. Karena sekarang saya sudah punya WA group dengan ibu, dengan orang tua. Cuman mungkin belum maksimal, hanya menyampaikan anak-anak hari ini ada tugas ini, tapi saya tidak pernah menyampaikan ke orang tua, ibu-ibu anak ibu hari ini mengerjakan ini loh, ini progresnya. Saya mungkin nanti seperti itu ya Bu ya, biar orang tua juga bisa memantau. Kemudian saya akan buat buku penghubung Bu itu. Iya, saya pengen buat buku penghubung dengan orang tua. Jadi ketika ada anak yang mungkin sedikit bermasalah di sesuatu, karena kita harus yakin kan nggak ada anak yang nakal gitu. Tapi mereka hanya membutuhkan sesuatu yang mungkin di rumah mereka nggak dapat, akhirnya mereka cari itu tuh di sekolah. Jadi saya pengen buat penghubung juga dengan orang tua untuk menyampaikan apa, bagaimana gitu. Saya juga bisa bertanyakan di situ, di rumah kebiasaannya apa aja, mungkin seperti itu. Jadi biar si anak itu benar-benar punya karakter tanpa meninggalkan apa yang mereka suka gitu loh. Luar biasa sekali ya rencana-rencana yang sudah disusun oleh Ibu Santri. Kemudian untuk merealisasikan rencana-rencana itu butuh dukungan dari siapa saja? Itu Bu, itu yang sering saya lakukan. Saya itu udah sering sih Bu ngobrol sama kepala sekolah, sama teman-teman gitu ya. Di ketika jam-jam istirahat gitu saya ngobrol masalah-masalah anak-anak saya nih, saya ngobrol. Jadi saya butuh dukungan teman-teman. Kalau selama ini sih alhamdulillah sih teman-teman mendukung gitu. Kemudian untuk yang tadi tuh saya pengen meningkatkan kemampuan teknologi gitu, itu saya akan minta bantuan rekan sejawat yang menguasai itu. Biasa diajarin cara ini, masalahnya kan sekolah kita alhamdulillah punya Chromebook. Jadi kan kita bisa manfaatin itu untuk pembelajaran siswa. Saya rasa kalau untuk mencet-mencet gitu kan kelas 1 udah pintar ya Bu ya gitu. Jadi saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian saya juga itu tadi sama orang tua. Itu penting menurut saya. Sekali Ibu, jadi nanti Ibu akan memperoleh dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat juga wali murid gitu ya. Oke Ibu, ini kita berada di penghujung sesi. Ibu, apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah sekali Bu Vina. Bu Vina sudah membuka mata saya, membuka pikiran saya. Bagaimana sih menciptakan pembelajaran yang anak-anak itu nyaman, saya bisa mengelola kelas dengan baik. Tadi ternyata masalahnya bukan di orang lain gitu ya, tapi masalahnya di diri saya sendiri. Saya yang memang tidak bisa membuat mereka itu. Tapi alhamdulillah dengan percakapan ini, dengan kita ngobrol ini, dengan saya ganggu waktunya Bu Vina, alhamdulillah saya itu bisa menemukan solusi dari masalah-masalah saya gitu. Mudah-mudahan saya bisa lakukan ini secepatnya Ibu ya. Mohon doanya juga biar anak-anak saya bisa
nurut gitu. Tapi ya intinya itu sih, mungkin ya satu yang mau saya sampaikan, kekuatan doa. Oke. Saya akan mendoakan anak-anak saya setiap hari gitu ya Bu ya. Salat saya selain ke anak kandung, suami, keluarga, saya akan sisipkan mereka biar mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Masya Allah. Ibu Santi, terima kasih atas cerita yang seru ini. Terima kasih sudah berbagi dengan saya. Saya itu tidak sabar untuk menunggu sesi berikutnya untuk mendengarkan kemajuan-kemajuan dari rencana-rencana Ibu Santi. Iya, alhamdulillah saya juga tenang sekali sekarang. Alhamdulillah saya nggak pusing lagi. Saya bisa ngobrol. Terima kasih sekali loh Bu Vina. Maaf sekali ganggu waktunya ya. Gimana Bu Vina? Tadi sudah menawarkan coaching ya? Sudah Ibu. Luar biasa sekali. Tadi saya mengamati, Masya Allah, top market Bu. Di kesempatan pasca ini, supervisi ini saya akan mencoba. Tadi yang Bu Vina sudah lakukan pada saat coaching itu apa saja? Yang saya rasakan ketika coaching itu, saya sudah berusaha Bu menampilkan 3 kompetensi inti coaching, yaitu saya hadir sepenuhnya, kemudian saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian saya juga berusaha gitu Bu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Ya, tadi saya mengamati Bu Vina itu berhasil. Yang pertama tadi kompetensi yang ingin Bu Vina lakukan kan tadi kan hadir sepenuhnya ya Bu ya, hadir sepenuhnya dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi sudah saya amati, dua-duanya sudah ada. Ternyata yang ketiga juga sudah Bu Vina sudah menjadi pendengar aktif, sehingga Bu Santi itu semangat sekali Bu dalam mengutarakan permasalahannya, sehingga tadi Bu Santi itu bisa menggali potensi yang dimiliki. Tapi sedikit Bu yang tadi saya perhatikan, tadi hampir semangatnya Bu Santi, Bu Vina sampai lupa menggunakan teknik stop Bu. Biar nantinya coach ini ada rasa nyaman dulu, biar tenang dulu, terus menyampaikannya juga lebih bagus lagi. Baik. Bu, dari yang tadi Bu Vina coaching lagi ya, kira-kira area yang tadi difokuskan lagi, yang ingin dikembangkan lagi dalam coaching itu apa? Iya, tetap Bu, saya ingin memperdalam kemampuan saya tentang memberikan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya inti coaching itu Bu, bagaimana kita untuk menggali kemampuan dari si coaching itu dengan cara kita mancing-mancing Bu. Karena ketika kita memberikan nasihat itu berarti bukan coaching kita, berarti kita sedang menasehati. Nah, inti coaching itu adalah menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Jadi menurut saya, dan yang memang harus saya tetap lakukan adalah mengasah kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu Vina ingin mengajukan pertanyaan berbobot pada saat coaching ya Bu ya. Kira-kira biar pertanyaannya Bu Vina berbobot ketika coaching, yang Bu Vina bisa lakukan apa ya Bu tadi? Saya tentunya mendengar aktif dulu ya Bu ya. Jadi sebelum saya bertanya, saya itu harus mendengarkan dia bercerita dulu Bu. Jadi saya juga memang harus fokus juga. Kadang kan ceritanya si coach itu kemana-mana ya Bu ya. Jadi saya itu harus nangkep emosinya ya. Emosinya apa sih yang dirasakan? Oh, ceritanya panjang sekali. Terus apa sih yang harus saya tangkap? Kemudian saya gali lagi. Itu memang keterampilan, kalau menurut saya keterampilannya harus sering-sering diasah Bu. Karena ketika kita mendengarkan seseorang kan kadang ceritanya itu panjang. Jadi bagaimana cara kita nangkep intinya apa? Kemudian dari inti itu kita akan buat pertanyaan untuk menggali lagi potensi si coaching seperti itu. Baik Bu, saya rasa cukup ya Bu supervisi kali ini. Saya doakan semoga Bu Vina dapat terus berkembang lagi kompetensinya dan bisa menjadi guru yang hebat. Ya, terima kasih Bu Nunung.